Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih kenapa pariwisata jadi salah satu sektor paling penting buat sebuah daerah? Bukan cuma soal hiburan, tapi juga soal pengalaman, ekonomi, dan identitas budaya. Nah, kalau ngomongin wisata di Jawa Timur, khususnya di Malang, pasti kita nggak bisa lepas dari salah satu ini, apalagi kalau bukan Jatim Park. Ya, di video ini kita bakal bahas lebih dekat tentang Jatim Park, sekaligus melihat bagaimana tantangan pemasaran jasanya di tengah persaingan wisata yang makin ketat. Pariwisata adalah salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam menciptakan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memperkenalkan budaya serta keindahan daerah kepada masyarakat luas. Bagi banyak orang, berwisata bukan hanya soal hiburan, tetapi juga pengalaman berharga yang bisa meninggalkan kesan yang mendalam. Di tengah pesatnya perkembangan industri pariwisata, setiap destinasi harus mampu menghadapi tantangan baru, mulai dari meningkatkan kualitas layanan, mempertahankan loyalitas pengunjung, hingga bersaing dalam strategi promosi digital agar tetap diminati wisatawan. Malang, sebagai salah satu kota wisata di Jawa Timur, terkenal dengan udaranya yang sejuk, pemandangan alam yang indah, serta beragam destinasi wisata yang unik, dari wisata alam, kuliner, hingga wahana rekreasi modern. Malang selalu punya daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Jatim Park berdiri pada tahun 2001 dan dikelola oleh Jatim Park Group. Seiring dengan perkembangannya, Jatim Park ini memiliki berbagai area wisata di Jawa Timur seperti Jatim Park 1, 2, 3, Museum Angkut, Eco Green Park, Predator Fun Park, dan Batu Sekit Zoo. Keberagaman ini menjadikan Jatim Park menjadi salah satu pusat wisata edukasi dan rekreasi terbesar di Jawa Timur. Gak perlu ke Inggris atau Jepang, dunia Harry Potter kini ada di Batu, Jawa Timur. Masuk ke wahana Diagon Alley, pengunjung disambut kereta api Hogwarts Express. Nah, biar makin total, pengunjung bisa menjelajah pakai kostum ala Harry Potter. Selain itu, pengunjung diajak naik kereta, menjadi teman Harry Potter, hingga berada di meja makan bersama kepala sekolah Hogwarts Albus Dumbledore. Jatim Park dibagi menjadi 3, yaitu Jatim Park 1, Jatim Park 2, dan juga Jatim Park 3. Jatim Park 1 menyuguhkan banyak wahana-wahana yang seru yang cocok dimainkan oleh semua kalangan. Lalu, ada Jatim Park 2 yang lebih menonjolkan sisi edukasi tentang satwa dan juga lingkungan. Ada Museum Satwa yang menyajikan koleksi fosil, replika hewan purba, serta informasi tentang keanekaragaman hayati dunia. Dan yang terakhir ada Jatim Park 3, hadir dengan konsep yang lebih modern dan juga tematik. Ikon utamanya adalah Dino Park, di mana pengunjung bisa merasakan pengalaman menjelajahi dunia dinosaurus dengan teknologi canggih.
Dengan mengusung konsep edutainment, Jatim Park menawarkan kombinasi hiburan dan pembelajaran. Layanan utamanya mencakup wahana permainan modern, taman edukasi interaktif, kebun binatang bertarif internasional, serta berbagai fasilitas rekreasi keluarga. Konsep ini membuat Jatim Park tidak hanya menjadi tempat berlibur, tetapi juga sarana belajar yang menyenangkan khususnya bagi anak-anak dan juga pelajar. Target pasar Jatim Park sangat luas, mulai dari keluarga, rombongan sekolah, hingga wisatawan lokal maupun mancanegara. Untuk menjangkau audiens tersebut, Jatim Park aktif melakukan promosi melalui website resmi, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan juga YouTube. Serta mereka menjalin kerjasama dengan agen travel dan juga hotel. Dengan inovasi wahana yang terus diperbarui, dukungan fasilitas lengkap, serta strategi promosi yang tepat, Jatim Park mampu mempertahankan reputasinya sebagai ikon wisata unggulan di Kota Malang dan Jawa Timur yang terus diminati oleh masyarakat. Di balik keunggulan yang dimiliki oleh Jatim Park, faktanya terdapat berbagai ulasan pelanggan yang menjadi permasalahan utama dalam pemasaran jasa di Jatim Park. Pertama, dari sisi kualitas layanan, banyak pengunjung mengeluhkan sikap petugas yang dianggap kurang ramah, bahkan judes ketika menghadapi anak-anak maupun orang dewasa. Seperti yang dikatakan oleh Kak Berliana Putri pada ulasan Google Maps Jatim Park, yaitu kasirnya judes banget, padahal aku kesana first time, jadi yang nggak tahu. Mbaknya ditanyain nggak ikhlas banget ngejawabnya, nanya berkali-kali baru dijelasin mana judes jawabnya. Hal ini tentu menurunkan kepuasan pelanggan dan berdampak pada citra pelayanan secara keseluruhan. Kedua, muncul ketidakpuasan terkait kesesuaian harga dengan kualitas yang diterima. Beberapa pengunjung merasa tiket masuk terlalu mahal jika dibandingkan dengan jumlah wahana yang bisa dinikmati, apalagi ketika sebagian wahana rusak atau dalam perbaikan, atau ditutup karena faktor cuaca. Kondisi ini menimbulkan persepsi negatif terhadap nilai uang yang dikeluarkan, atau mereka merasa itu nggak worth it gitu. Ketiga, perawatan fasilitas masih menjadi kendala. Banyak pengunjung mendapati wahana yang tidak berfungsi. Contohnya seperti area food court yang bocor ketika hujan, serta toilet dan sarana pendukung lain yang kurang terawat. Keempat, kurangnya antisipasi terhadap faktor eksternal seperti hujan juga mempengaruhi pengalaman wisatawan. Saat cuaca buruk, sebagian besar wahana tidak bisa dimainkan tanpa adanya kompensasi, sehingga membuat pengunjung merasa rugi, padahal mereka bayar dengan harga yang biasanya. Terus yang kelima, kurangnya informasi dan arahan dari petugas membuat sebagian pengunjung kebingungan dalam memahami aturan tiket maupun arah wahana, sehingga pengalaman berkunjung mereka tidak maksimal.
Akumulasi permasalahan tersebut menyebabkan rendahnya loyalitas pelanggan. Banyak pengunjung menyatakan bahwa mereka hanya sekali berkunjung dan tidak berencana kembali karena pengalaman yang mengecewakan. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan utama Jatim Park terletak pada peningkatan kualitas layanan, pemeliharaan fasilitas, serta strategi pemasaran yang mampu menjaga kepuasan sekaligus loyalitas pelanggan. Wisata Jatim Park 3 Kota Batu alami kebakaran hebat Selasa sore kemarin. Api diketahui melahap salah satu wahana di area The Legend Star. Peristiwa kebakaran yang terjadi di Jatim Park 3 Kota Batu sempat terekam video amatir warga. Nampak asap hitam tebal mengepul di bagian belakang tempat wisata tersebut. Manajer Marketing dan Relasi Publik Jatim Park Group, Titi S. Arianto, membenarkan insiden kebakaran itu. Benar dalam kondisi pengecekan dari pihak yang berwajib juga penyebabnya seperti apa, jadi saya belum bisa menyampaikan malam ini. Yang terbakar mayoritas apa di sana, Bu? Kenapa? Yang terbakar? Apakah dari bahan styrofoam? Dari bahan styrofoam. Jadi itu yang mayoritas terbakar karena rumah hantu kita mungkin ada beberapa material atau bahan yang mudah terbakar. Jadi ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Penyebab kebakaran apakah saat itu terjadi kayak perbaikan atau tidak ada kegiatan di sana? Tidak ada kegiatan perbaikan apa-apa sih setahu kami ya. Tapi ini masih dalam pengecekan lebih lanjut. Selain itu, terjadinya kebakaran di area The Legend Star disebabkan oleh overhead pada mesin pompa air yang tidak terkontrol. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem perawatan dan pengawasan mesin, di mana komponen mesin yang bekerja terus-menerus tanpa pendinginan memadai dapat menimbulkan panas berlebih hingga memicu percikan api. Kondisi tersebut diperburuk dengan adanya material mudah terbakar di sekitar lokasi mesin, sehingga api dengan cepat membesar. Selain itu, peristiwa ini menimbulkan kerugian material, kepanikan pengunjung, serta mengindikasikan kurang optimalnya standar keamanan dan prosedur darurat yang diterapkan oleh pihak pengelola. Dengan demikian, masalah utama yang teridentifikasi meliputi pertama, kurangnya perawatan dan kontrol terhadap mesin pompa air. Yang kedua, lemahnya sistem deteksi dini serta pencegahan kebakaran. Dan ketiga, belum maksimalnya manajemen resiko serta penanganan keadaan darurat di area wisata. Sebuah video amatir menunjukkan detik-detik seorang pelajar jatuh dari ketinggian saat menaiki wahana pendulum 360 di Jatim Park 1 Kota Batu pada Selasa 8 April 2025 silam. Akibat insiden ini, korban mengalami luka patah tulang serius di sekujur tubuhnya. Dikutip dari Tribun Jatim, dalam video tersebut, korban yakni DP 14 tahun sempat bergelantungan sebelum akhirnya terlempar dari wahana. Diduga insiden ini terjadi lantaran sabuk pengaman yang harusnya menahan tubuh korban tiba-tiba terlepas saat wahana sedang beroperasi. DP saat itu duduk di kursi nomor 5. Akibat jatuh dari ketinggian, ia mengalami patah tulang pada dua betis kanannya serta cedera pada jari tengah dan jari manis tangan kanan. Manajemen Jatim Park 1 melalui manajer marketing dan public relation Jawa Timur Park Group, Titi Arianto, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka dan menegaskan komitmen mereka dalam menangani kasus ini. Pihak manajemen juga langsung melakukan evakuasi dan memberikan penanganan medis terhadap korban. Pihak Jatim Park menyatakan akan bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Terjadinya kasus pengunjung yang jatuh dari wahana ekstrim di Jatim Park menimbulkan trust issue atau krisis kepercayaan dari pelanggan terhadap tingkat keamanan wahana tersebut. Insiden ini menunjukkan adanya kelemahan pada aspek keselamatan operasional, baik dari sisi pengecekan rutin, pemeliharaan alat, maupun pengawasan terhadap prosedur keselamatan bagi pengunjung. Ketidakpercayaan pelanggan dapat berdampak serius karena selain menurunkan minat berkunjung pada wahana ekstrim, hal ini juga berpotensi merusak citra dan reputasi Jatim Park secara keseluruhan sebagai destinasi wisata, keluarga yang aman dan menyenangkan. Permasalahan yang teridentifikasi meliputi yang pertama, kurang optimalnya sistem keselamatan dan kelayakan teknis wahana ekstrim. Yang kedua, lemahnya sosialisasi serta penerapan standar operasional prosedur kepada pengunjung maupun operator wahana. Dan ketiga, resiko penurunan kepercayaan publik yang berimplikasi pada turunnya jumlah pengunjung serta kerugian finansial.
Dengan demikian, masalah utama yang harus segera ditangani adalah pemulihan aspek keselamatan sekaligus upaya membangun kembali kepercayaan pelanggan melalui transparansi peningkatan standar keamanan serta strategi komunikasi krisis yang efektif. Jadi itulah beberapa identifikasi masalah yang terjadi pada Jatim Park. Jadi, apa sih pendapat orang lain mengenai Jatim Park?